Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu di era pandemi ini ya. Karena era pandemi seperti ini, kita bakal ngejelasin salah satu organisasi yang berada di bawah naungan PBB secara virtual. Tapi kalau aku sendiri pasti bosen gak sih? Jadi di sini tenang aja, aku nggak bakal sendirian karena aku bareng teman-teman aku, ada Tirta Yasa Rachmananta Maulana, Dira Maulani Roshid, Meisha Salsabila, dan Rifadli Gumilang. Oke, jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan apa itu ILO. Yuk simak bareng-bareng di video ini. Yang pasti bertanya-tanya kan, ILO itu apa sih? ILO adalah International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional, yaitu wadah organisasi yang menampung isu perburuan internasional yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan memperbaiki nasib buruh di dunia. Didirikan pada tahun 1919 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Kira-kira gimana sih sejarah berdirinya ILO? Yuk simak penjelasannya oleh teman saya, Rifadli. Simak yuk bagaimana sejarah berdirinya ILO. Dalam sejarahnya, ILO didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi keadilan, penderitaan, dan kemiskinan. Tepat pada tahun 1946, ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja terbentuk. Saat peringatan hari jadinya yang ke-50 di tahun 1969, organisasi ini menerima hadiah Nobel Perdamaian. Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung dengan organisasi selama beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia Kedua telah membawa banyak perubahan. Organisasi ini meluncurkan program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja, dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Itu adalah penjelasan mengenai sejarah ILO. Lalu apa saja kegiatan dari organisasi ini? Nah, maka dari itu Saudara Tias akan menjelaskan bagaimana kegiatan dari organisasi ILO. Saya Tirta Yasa Rachmananta Maulana akan menjelaskan tentang kegiatan ILO. ILO antara lain yang pertama ada mengatur pertukaran tenaga kerja antar negara, yang kedua menjalin kerjasama dan pengusaha dan organisasi pekerja, yang ketiga menjamin kesejahteraan bagi pekerjanya, yang keempat bekerja sama menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, yang kelima perbaikan nasib buruh, sosial, stabilitas ekonomi, yang keenam menyusun hukum perburuhan. Itu adalah pengertian dari kegiatan ILO. Oh iya, kalian tahu nggak sih hukum ILO itu seperti apa? Nah, next selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Meisha. Kenalkan, nama aku Meisha. Di sini aku bakal ngebahas tentang hukum ILO. Jadi, Hukum Pemburuan Internasional Konvensi Dasar ILO dalam kedua Undang-Undang Nasional. Prinsip-prinsip Hukum Pemburuan Internasional Konvensi Dasar ILO adalah berupa prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja yang meliputi 1. Prinsip kebebasan berserikat dan perlindungan hak melakukan perundingan bersama. 2. Prinsip penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja. 3. Prinsip penghapusan segala bentuk diskriminasi tenaga kerja. Dan yang terakhir, prinsip larangan untuk memperkerjakan pekerjaan anak. Nah, jadi kalian udah tahu kan tentang hukum ILO. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata di ILO itu ada peran-perannya? Gimana kalau misalnya peran-perannya dijelaskan oleh Dira? Ya simak. Oke, aku di sini bakalan ngejelasin peran International Labour Organization
ILO, kalian tahu gak apa aja peran International Labour Organization? Oke, aku akan menjelaskannya ya. Di sini ILO menjalankan perannya sebagai organisasi internasional melalui perannya sebagai instrumen dengan merancang kompensasi terkait pekerja migran serta pekerja dengan Indonesia di Arab Saudi. Terus juga peran ILO melindungi hak-hak buruh dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara menegosiasikan hak-hak buruh. ILO juga bukan hanya ada perannya tapi ada manfaatnya juga loh. Apa saja sih manfaatnya? Oke, di sini aku bakalan sebutin manfaat International Labour Organization. Yang pertama, dia mempromosikan hak di tempat kerja. Kedua, dia mendorong terciptanya peluang kerja yang layak. Ketiga, meningkatkan perlindungan sosial. Keempat, memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Oke, itu penjelasan dari saya, peran ILO dan manfaatnya. Saya akan serahkan kepada Sani. Silakan Sani. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari kami mengenai ILO atau International Labour Organization atau bisa disebut dengan Organisasi Buruh Internasional. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum, bye-bye guys.